ketika pria tampan cupu jatuh cinta dengan gadis perfeksionis yang menjadi atasannya. Namun si gadis seolah sama sekali tak menyadari perasaan si pria dan bahkan menganggapnya sebagai pemuda labil yang baru mengenal cinta karena perbedaan usia mereka yang lumayan jauh. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. Gadis cantik ini bernama Song Ah, seorang wanita karir di perusahaan pemasaran kosmetik. Suatu hari, ia diminta untuk menjadi mentor karyawan baru di perusahaannya. Karena penampilan dan karisma yang dimiliki oleh Song Ah membuat seorang karyawan bernama Chahyun menyukainya. Saat itu, Chahyun belum berani mengungkapkan isi hatinya kepada Song Ah karena terlihat gadis itu adalah tipikal pekerja yang sangat mementingkan karir. Chahyun hanya bisa mengagumi Song Ah dalam diamnya. Perasaan yang dimiliki Chahyun kepada Song Ah sebenarnya sudah sangat lama Chahyun pendam. Hal itu bermula saat dulu Song Ah menjadi pemberi materi di kampus Chahyun. 네, 그렇긴 한데 지금 Kejombloan Chahyun di usia yang sudah matang membuat kedua kakaknya sangat khawatir. Terlebih selama ini, Chahyun tak mau membuka hati untuk wanita yang ingin berkenalan dengannya. Mereka meminta pada Chahyun untuk segera mendapatkan pacar tepat di hari ulang tahunnya. Chahyun pun bertekad, di hari ulang tahunnya minggu depan, ia akan mengungkapkan semua perasaannya kepada sang senior yang tak lain adalah Song Ah. Chahyun yang sedang berkumpul dengan teman dan rekan sekantor termasuk Song Ah berusaha mencari momen yang pas agar bisa berbicara dengan gadis itu. Namun sebelum mengutarakan pembicaraannya, Song Ah justru pamit setelah ia mendapatkan panggilan telepon dari seseorang. 나 화장실 좀. 네. Chahyun yang sudah bertekad untuk mengungkapkan perasaannya, diam-diam mengikuti kemana Song Ah pergi hingga mengantarkannya ke tempat sepi. Betapa terkejutnya Chahyun karena Song Ah menemui pacarnya yang ternyata adalah Jae-shin, atasan mereka di perusahaan tempatnya bekerja. Bahkan ternyata hubungan antara Song Ah dan Jae-shin sudah terjalin cukup lama tanpa disadari oleh rekan sekantor. Hal itu pun membuat Chahyun merasa galau sampai ia tak bisa tidur semalaman. Perasaan canggung dirasakan Chahyun ketika berada di kantor, sebab kini ia mengerti alasan Song Ah yang selalu berdandan cantik jika dipanggil oleh Jae-shin. Dengan perasaan galau yang kini Chahyun rasakan, ia kemudian menemui kakak pertamanya yang bernama Jisung, pemilik galeri baju pengantin. Chahyun curhat jika dirinya sudah menyerah untuk mendapatkan hati Song Ah, sebab merasa jika Song Ah sudah sangat bahagia menjalin hubungan dengan Jae-shin. Hingga ketika Chahyun akan pulang dari tempat kakaknya, ia tak sengaja melihat Jae-shin datang ke galeri bersama seorang wanita lain. Ternyata keduanya hendak melakukan fitting baju pengantin. Hal itu membuat Chahyun tak rela karena wanita yang ia sukai justru dipermainkan oleh Jae-shin. Sejak saat itulah Chahyun berencana merebut perasaan Song Ah dari Jae-shin. Keesokan harinya saat di kantor, Chahyun pun dibuat geram saat mengetahui kebusukan Jae-shin yang ternyata akan menikah dengan wanita lain dalam 3 bulan ke depan. Chahyun tak akan membiarkan Song Ah selalu menempel pada Jae-shin. Bahkan saking bencinya pada pria itu, Chahyun selalu menatapnya dengan wajah penuh amarah. Song Ah pun dibuat heran dengan sikap Chahyun yang tiba-tiba berubah kepada atasannya. Chahyun yang tak mau melihat Song Ah bersedih, belum berani mengatakan tentang kebenaran apa yang ia tahu mengenai Jae-shin. 그땐 못 참아요, 더는. 1 bulan pun berlalu, Chahyun terus merahasiakan keburukan Jae-shin agar tak diketahui oleh Song Ah. Akan tetapi, Song Ah semakin hari justru semakin mencintai Jae-shin. Bahkan dengan bodohnya, ia selalu percaya dengan kebohongan pria itu. Pada akhirnya, Chahyun memilih untuk memperlihatkan sendiri kelakuan Jae-shin ketika di belakang Song Ah. 선배, Dengan tatapan yang serius, Chahyun meminta pada Song Ah untuk menemuinya seusai pulang bekerja. Ia berniat memperlihatkan sesuatu yang tak pernah disangka oleh Song Ah sebelumnya. Song Ah yang selalu menganggap Chahyun sebagai anak kecil merasa sedikit heran dengan sikap Chahyun karena mendadak bersikap sok dewasa. Hal itu pun membuatnya sedikit takut dan tak mau menanggapi permintaan Chahyun untuk bertemu. Chahyun lantas mengusap lipstik Song Ah dan berkata jika wanita seperti dirinya tak pantas menggunakan lipstik pemberian pria brengsek seperti Jae-shin. 하나도 안 어울리네. Karena didera rasa penasaran dan tak pernah melihat sikap Chahyun yang seperti pria sejati, pada akhirnya ia pun memutuskan untuk bertemu Chahyun yang sudah menunggunya di dalam mobil. Chahyun langsung membawa Song Ah ke galeri tempat kakaknya. Saat di perjalanan, Chahyun pun tak bisa menahan amarah kepada Jae-shin dan terus menjelek-jelekan nama pria itu di hadapan Song Ah. Song Ah marah karena merasa jika Chahyun tak punya hak untuk berbicara mengenai kejelekan sang kekasih. Namun Chahyun yang sudah tak mau melihat Song Ah dipermainkan, Chahyun lantas berkata jika dirinya sudah muak melihat Song Ah yang selalu ditindas oleh Jae-shin karena Song Ah adalah gadis yang sangat ia cintai. Mendengar ucapan itu, Song Ah justru menyangka jika sikap yang ditunjukkan Chahyun adalah bentuk kecemburuan setelah memergoki dirinya berpacaran dengan Jae-shin. 진짜 가만 안 둘 테니까. Hingga tiba di galeri milik kakaknya, Chahyun berkata jika tempat ini adalah milik keluarganya dan dirinya sebenarnya berasal dari keluarga yang berkecukupan. Sebenarnya, Chahyun pun tak perlu bekerja di perusahaan pemasaran karena kegiatan itu hanya sebagai salingan belaka. Song Ah yang mendengarnya pun semakin dibuat bingung mengenai apa yang hendak ditunjukkan oleh Chahyun. Hingga di sebuah ruangan yang telah disiapkan kakaknya, di sana Chahyun meminta maaf karena harus melakukan cara seperti ini pada Song Ah. Dan tak lama kemudian, dengan mata kepalanya sendiri, Song Ah melihat Jae-shin, pria yang sangat ia cintai, justru sedang menggandeng seorang wanita untuk mencoba baju pengantin. Song Ah yang melihat kenyataan itu berusaha berpikir positif dan mengira jika wanita yang dibawa Jae-shin adalah keluarga atau mungkin sepupunya.
Merasa kesal dengan pemikiran Song Ah, Chaehyun pun berkata jika ia sudah mencari tahu semua latar belakang wanita yang diajak Jae-shin, yang ternyata diketahui bernama Hyoju, cucu pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Meski sudah diberitahu faktanya, Song Ah tetap bersikeras jika Jae-shin tak mungkin mengkhianatinya. Dengan terpaksa, Jae-hyun menjelaskan jika Jae-shin dan wanita itu akan menikah 2 bulan lagi. 그게 지금 무슨 말이야? Saat itu juga, Song Ah berniat melabrak Jae-shin, namun langsung dicegah oleh Chaehyun karena jika Song Ah melakukan hal itu sama saja dengan memperlihatkan kebodohan Song Ah. Song Ah tak kuasa menahan air matanya dan dengan penuh amarah ia menanyakan kepada Chaehyun apakah yang harus dirinya lakukan. Chaehyun hanya bisa terdiam karena ia pun tak memiliki jawaban atas pertanyaan Song Ah. Setelah Jae-shin dan Hyoju pergi, Song Ah dengan perasaan hancur juga meninggalkan galeri. Chaehyun yang dibuat khawatir lalu menawarkan diri untuk mengantar Song Ah pulang. 이러고 있어도 엄청 쫄았다고요 지금. Namun entah mengapa, Song Ah justru berbalik membenci Chaehyun dan mengatakan agar tak lagi mencampurkan urusan pribadinya. Ia juga meminta agar Chaehyun tak lagi dekat dan berharap padanya, karena Song Ah tak akan pernah menyukai pria seperti Chaehyun. Chaehyun yang mendengarnya pun hanya bisa terdiam, karena lagi dan lagi cintanya bertepuk sebelah tangan. 하지마 그딴 거. Berpindah pada Jae-shin dan Hyoju, karena pada kenyataannya, ternyata Jae-shin tak memiliki perasaan sedikit pun terhadap Hyoju. Namun jika dirinya mengabaikan si ulang, wanita itu selalu berbuat nekat dengan mencoba melakukan bundir. Jae-shin tak memiliki pilihan selain menuruti semua permintaan Hyoju. Terlebih, sahabatnya yang tak lain adalah kakak Hyoju juga memintanya untuk menerima adiknya. 그냥 네가 좀 받아주라. Kembali pada Chaehyun, walau sudah diperlakukan dengan perkataan kejam oleh Song Ah, namun Chaehyun tetap berharap agar Song Ah mau menerimanya. Setelah kejadian di malam itu, kakak Chaehyun semakin kasihan dengan keadaan adiknya yang ternyata memiliki perasaan mendalam terhadap Song Ah. Saat akan pulang bekerja, di tengah kebimbangannya memikirkan solusi yang terbaik untuk membantu Song Ah, tiba-tiba seseorang memanggil Chaehyun yang ternyata adalah Song Ah sendiri. Yang mana kedatangan Song Ah ingin bertanya mengenai hal apa yang harus ia lakukan agar tak terlalu merasakan sakit hati atas perbuatan Jae-shin. 그래서 뭔데? Mendengar pertanyaan yang tiba-tiba dari wanita yang sangat ia cintai, Chaehyun pun lalu berkata jika solusi terbaik yang bisa ia sarankan saat ini adalah berpacaran dengannya. Ucapan Chaehyun membuat Song Ah merasa sia-sia ketika datang menemui pria itu. Namun Chaehyun berkata jika rencana tersebut bukanlah hal yang sia-sia, sebab dengan Song Ah berpacaran dengannya, maka Jae-shin akan merasakan rasa sakit hati ketika dihianati. 장난 아니에요. 이게 무슨 기회라고 생각하는 것도 아니고. Song Ah yang masih memiliki perasaan pada Jae-shin justru langsung pergi dan berkata jika dirinya akan mengatasi masalahnya seorang diri. Namun ketika terus memikirkan tentang nasib hubungannya dengan Jae-shin, Song Ah sama sekali tak mendapatkan jawaban apapun. Hingga saat di kantor, Chaehyun kembali bertanya mengenai tawarannya semalam. Namun saat itu, Song Ah masih mengabaikan pertanyaan Chaehyun dan pergi begitu saja. Hingga ketika melihat Jae-shin, Song Ah pun terpikirkan bagaimana jika dirinya sekarang mengakui di hadapan semua orang sebagai pacar dari Jae-shin. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan Jae-won, kakak Hyoju yang juga merupakan direktur perusahaan sekaligus sahabat dari Jae-shin. Song Ah pun terpikir jika dirinya akan mengatakan mengenai hubungannya dengan Jae-shin, yang bisa jadi Jae-won akan marah besar kepada Jae-shin yang menganggap jika ia telah mempermainkan perasaan adiknya. Namun entah apa yang menghalangi Song Ah, dirinya malah tak melakukan hal tersebut, seolah semua yang ia pikirkan tak cukup untuk membalas perlakuan Jae-shin yang telah ia perbuat padanya. Setelahnya, Song Ah yang berusaha menghindari Chaehyun justru disuruh oleh atasannya untuk melakukan pekerjaan ke pabrik kosmetik bersama Chaehyun ditemani seorang rekan. Di sana, perasaan canggung justru diperlihatkan Song Ah yang selalu berusaha menghindari Chaehyun, membuat rekannya sedikit curiga jika ada sesuatu di antara mereka. Hingga di suatu malam, Song Ah yang sedang melamun terus memikirkan rasa tak percaya. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Jae-hyun, yang mana Jae-hyun melihat Song Ah selalu memikirkan jalan keluar dari masalahnya. Ia kembali memberikan nasihat jika saat ini tak ada alasan bagi Song Ah untuk selalu terpuruk memikirkan jalan bagi hubungannya dengan Jae-shin. Sebab saat ini Jae-shin justru disibukkan dengan rencana pernikahannya dengan wanita lain. 진짜 정리할 마음이 있긴 해요. 아님. Song Ah yang mendengarnya justru merasa emosi dan berkata jika hal ini sama sekali tak ada hubungannya dengan Jae-hyun. Meskipun nantinya dirinya akan terluka karena masih berharap pada Jae-shin, namun hal itu pun bukan urusan Jae-hyun. Sebab Jae-hyun hanyalah orang asing di antara mereka yang tak akan pernah mengerti permasalahan yang terjadi. Mendengar hal tersebut, Jae-hyun berkata jika dirinya memang menyukai Song Ah, namun bukan itu tujuan utamanya menawarkan agar berpacaran padanya. Sebab dulu dirinya pernah memiliki pengalaman yang hampir sama seperti Song Ah saat ini, dan terus berharap jika wanita itu akan kembali setelah mengkhianatinya. 다른 사람한테 안 그래요. Setelah mengatakan semua itu, Chaehyun pun pergi dan semenjak saat itulah Chaehyun seolah menghindar dan berusaha cuek kepada Song Ah. Hingga ketika keduanya pulang setelah mengantarkan mereka, Chaehyun sama sekali tak berbicara sepatah kata pun kepada Song Ah. Bahkan ketika Song Ah meminta untuk turun di stasiun, Chaehyun pun tak seperti dulu. Kini ia langsung menuruti keinginan Song Ah. Hal tersebut membuat Song Ah merasakan sesuatu karena ia merasa diabaikan oleh Chaehyun yang sebenarnya sangat tampan.
Song Ah tak bisa berkonsentrasi dalam pekerjaannya hingga ia melupakan tugas penting mengenai pekerjaannya untuk mengirimkan stok produk kosmetik ke sebuah mall. Ternyata semua itu sudah dikerjakan oleh Chaehyun. 평소에 잘하시니까 해드리는 거예요. 다음부터 일찍 좀 주시고요. Seolah merasa berhutang budi pada Chaehyun, Song Ah pun berterima kasih atas apa yang dilakukannya. Chaehyun pun menjawab jika apa yang dilakukannya semata-mata hanya untuk membalas perbuatan baik seniornya dulu yang selalu membantunya ketika mengalami masalah saat bekerja. Song Ah yang mendengar ucapan itu pun merasa bersalah karena selama ini ia selalu memarahi dan mengabaikan perlakuan serta niat baik dari Chaehyun. Song Ah meminta agar Chaehyun mau makan malam bersamanya sebagai bentuk rasa terima kasih dan permintaan maafnya. 그럼 저녁 먹을래? Song Ah mengungkapkan jika selama ini dirinya terus-terusan berpikir sebenarnya apakah yang ia inginkan setelah dikhianati oleh Jae-shin. Ia masih tak percaya jika pria baik seperti Jae-shin tega berkhianat. Sampai saat ini pun ia belum menemukan jawaban mengenai kejelasan hubungannya dengan Jae-shin. Chaehyun kembali menyarankan agar Song Ah menuruti sarannya untuk mencoba berpacaran dengannya. Mendengar hal itu, Chaehyun meminta untuk tak lagi membahasnya sebab nantinya dirinya akan menyakiti Jaehyun setelah aksi balas dendamnya terhadap Jae-shin terselesaikan. 들어줄게요. Setelah mengatakan apa yang ada di hati, Chaehyun pun pergi dan tak lama setelah kepergian pria itu, keberanian Song Ah langsung muncul dan tanpa ragu lagi ia langsung menghubungi Jae-shin untuk mengakhiri hubungan asmara. Song Ah berkata jika dirinya sudah muak kepada Jae-shin yang tak pernah memperlakukannya dengan istimewa. Namun di luar dugaan, Jae-shin ternyata tak jauh dari tempat Song Ah berada dan langsung menghampiri gadis itu. Ia menanyakan alasan Song Ah yang tiba-tiba ingin putus dengannya. Namun Song Ah justru beralasan lain dengan berkata jika dirinya sudah tak tahan karena Jae-shin tak mau mempublikasikan hubungannya di kantor. 이유가 뻔하죠. Jae-shin yang menyadari ada sesuatu yang disembunyikan oleh Song Ah lantas bertanya apakah Song Ah sudah memiliki hubungan kedekatan dengan Chaehyun. Sebab baru saja ia melihat jika keduanya sangatlah dekat. Song Ah sama sekali tak menjawab dan berkata jika hubungannya dengan Jae-shin saat ini sudah putus. 제한적이야? Jae-shin tak terima dan kemudian mencengkram tangan Song Ah dengan kasar sembari terus menanyakan alasan Song Ah ingin meninggalkannya. Song Ah yang sudah dibuat kecewa berusaha untuk melawan dan tiba-tiba datanglah Chaehyun yang langsung melepaskan cengkraman tangan Jae-shin. Bahkan dengan tatapan yang sangat tajam, Chaehyun memandangi Jae-shin yang terus menyuruh Chaehyun untuk segera pergi. 네 상사로서 명령이야. Di luar dugaan, Chaehyun menjulurkan tangannya kepada Song Ah agar gadis itu menggenggam tangannya dan percaya padanya. Dengan perasaan sedikit ragu, Song Ah pun terlihat berusaha percaya pada Chaehyun hingga pada akhirnya Song Ah memberanikan diri untuk melangkah bersama Chaehyun. Dengan percaya diri, Chaehyun meminta Jae-shin untuk segera pergi dari tempat itu, terlebih Song Ah tak mau bersamanya. Jae-shin malah menuduh jika Song Ah berpaling darinya disebabkan oleh godaan Chaehyun, yang tentu saja mendengar hal itu membuat Song Ah semakin membenci karena Jae-shin masih tak mengakui kesalahannya. Dengan tegas Song Ah mengatakan pada Jae-shin jika hubungan di antara keduanya kini sudah berakhir. Ia lalu pergi sembari memegang erat tangan Chaehyun. 가세요 그만. Setelah Jae-shin benar-benar pergi, Song Ah langsung melepaskan genggaman tangannya dan meminta maaf pada Chaehyun karena kini Chaehyun harus terlibat dalam urusannya bersama Jae-shin. Keesokan paginya, saat Chaehyun berada di basement kantor, dirinya mendapat pesan dari Song Ah yang memintanya datang ke kafe di seberang perusahaan. Chaehyun pun bergegas datang membawakan kopi kesukaan Song Ah dan menyuruh Song Ah untuk mengambil cuti dari pekerjaan jika kejadian semalam masih terus membuatnya kepikiran. Namun Song Ah berkata jika dirinya saat ini ingin menghadapi masalahnya dengan Jae-shin dan harus melibatkan Chaehyun yang berpura-pura menjadi pacarnya. Mendengar hal itu pun Chaehyun justru berkata jika hal itu sangat melegakan baginya karena ia bisa membantu seniornya meskipun status mereka hanyalah pacar pura-pura. 난 다행인데. Ia meminta hanya memperlihatkan kedekatan palsu keduanya di depan Jae-shin saja. Dan secara mengejutkan, pintu lift pun terbuka, yang mana saat itu di sana sudah berdiri Jae-shin dengan tatapan yang penuh cemburu. 안 내릴 건가? Meskipun hubungan antara Chaehyun dan Song Ah hanya sebatas pura-pura, namun Chaehyun yang memang memiliki perasaan kepada gadis itu berusaha bersikap manis padanya, yang membuat Song Ah sedikit demi sedikit mulai memandang Chaehyun sebagai seorang pria dewasa. Sementara Jae-shin yang terkenal pendiam, kini sedikit arogan setelah ia dicampakkan oleh Song Ah. 송아야. Jae-shin yang masih mencintai Song Ah meminta gadis itu untuk kembali ke sisinya dan mengajaknya untuk segera menikah. Song Ah pada akhirnya berkata jika dirinya sudah mengetahui kebohongan Jae-shin yang sebentar lagi akan menikahi adik Chaewon. Saat itu Jae-shin berdalih jika dirinya tak pernah mencintai Yuju sebab perasaan tulusnya hanya diberikan pada Song Ah seorang. 결혼이라뇨? 우리 사이 밝히고 싶다고 했을 때 Tak lama kemudian datanglah Chaehyun untuk membawa Song Ah pergi. Namun Jae-shin justru mendorong tubuh Chaehyun hingga terjadilah perkelahian. Saat itu, Song Ah yang sebelumnya selalu marah pada Chaehyun karena merasa ikut campur dalam urusan pribadinya, kini ia meminta maaf dan berterima kasih atas bantuan Chaehyun. Suatu hari, tak sengaja Chaehyun melihat Song Ah bersama seorang temannya akan masuk ke tempat hiburan demi melepaskan stres. Chaehyun pun dengan hati gembira diam-diam mengikuti Song Ah dan ketika di dalam bar, momen manis tak sengaja tercipta di antara keduanya.
Menyadari ada Chaehyun di sana, Song Ah langsung pergi sebab ia merasa ada sesuatu yang membuatnya canggung ketika ia terus diperhatikan oleh Chaehyun. Entah itu cinta atau perasaan lain, namun yang jelas, kini kesempatan pun mulai didapatkan oleh Chaehyun meskipun Song Ah berusaha untuk menghindarinya. 근데 무슨 일이야? 친구들이랑 왔어? Chaehyun tetap tak patah semangat. Suatu kebetulan teman Song Ah justru mengajak Chaehyun untuk ikut menikmati soju di sebuah kedai. Dan kesempatan itu pun tak disia-siakan oleh Chaehyun untuk bisa lebih dekat dengan Song Ah. 앞으로도 비밀 지키겠습니다. 목숨 걸고. Karena hal itu pula, Chaehyun selalu tampak bahagia yang membuat kedua kakaknya meyakini jika Chaehyun sedang menjalin hubungan dengan seorang gadis. Bahkan ketika bekerja pun, raut wajah Chaehyun nampak selalu berseri-seri karena ia bisa selalu dekat dengan sang pujaan hati. Saat keduanya akan menaiki lift, ternyata di dalam lift sudah ada Jae-shin dan juga Jae-won, yang mana Jae-won adalah atasan Song Ah. Pria itu meminta Song Ah untuk ikut makan siang bersama dengannya dan bersama Jae-shin. Meskipun Song Ah ingin menghindar sebisanya dari Jae-shin, namun jika sudah menyangkut pekerjaan, Song Ah tak bisa menolaknya. Saat makan siang berlangsung, Jae-won berkata jika tujuannya mengajak Song Ah makan siang karena ia ingin memberitahukan bahwa Song Ah sangat berdedikasi pada perusahaannya hingga ia merencanakan untuk menyerahkan perusahaan yang berada di Paris kepada Song Ah. 예송아 씨, 해외 근무 관심 있죠? Setelah menjelaskan alasannya kepada Song Ah, Jae-won malah pamit pergi karena dirinya memiliki urusan lain. Sementara Song Ah dan Jae-shin yang hanya berdua saja terlibat dalam suasana yang cukup dingin. Karena ia menyadari jika pengkhianatan yang dilakukan Jae-shin tak terbongkar pun, maka Jae-shin akan tetap menjalin hubungan dengannya dengan cara mengirimnya ke negara Paris. 애초에 나한테 결혼 얘기도 할 생각 없었죠. Kembali pada Chaehyun dan Song Ah, yang mana kedekatan yang sudah terjalin antar mereka beberapa hari terakhir kini tak bisa lagi selalu intens sebab entah apa rencana Jae-shin yang seolah belum menyerah untuk bisa bersama Song Ah. Saat itu Jae-shin mengumumkan jika mulai hari ini Song Ah tak lagi menjadi mentor yang membimbing Chaehyun di perusahaan karena Song Ah ditugaskan di tim yang berbeda. Hal itu pun coba dilawan oleh Song Ah karena merasa jika keputusan Jae-shin melakukan hal itu semata-mata karena ia cemburu kepada Chaehyun. Song Ah sendiri harus menerima keputusan yang sudah dibuat oleh Jae-shin. Ia juga harus rela menjalani suasana baru yang sangat berbeda dari sebelumnya. Song Ah yang melihat Chaehyun begitu sibuk sedikit khawatir, namun Chaehyun selalu berusaha mengirimkan pesan agar membuat Song Ah merasa tak kepikiran. Hingga ketika jam pulang tiba, Song Ah kembali merasakan cemas sebab Chaehyun belum juga ia temui. Song Ah menghubungi Chaehyun namun ia tak mendapatkan balasan dari pria itu. Ternyata Chaehyun sedang menikmati miras yang diberikan oleh divisi marketing dan hal itu dilakukan Chaehyun sebab dirinya merasa stres. Sebab sebelumnya ia didatangi oleh Jae-shin yang memintanya untuk membujuk Song Ah agar mau pindah ke Paris. Ternyata pekerjaan di Paris adalah hal yang sudah dicita-citakan Song Ah sedari lama. Namun karena ada masalah pribadi dengan Jae-shin, Song Ah menolak tawaran itu. Jae-shin meminta agar Chaehyun meyakinkan Song Ah agar mau menerima tawaran dari perusahaan. 송아한테 못 들었나 보네. Chaehyun pun merasa galau sebab di satu sisi ia ingin terus bersama Song Ah, namun di sisi lain ia juga ingin melihat Song Ah sukses seperti cita-citanya. Sehingga saat akan pulang, Chaehyun yang sedang terpengaruh minuman tak sengaja berpapasan dengan Song Ah. Hingga dengan bersikap sok manis seperti biasanya, Chaehyun malah menghampiri Song Ah dan langsung menyandarkan wajahnya di bahu gadis itu. Hingga ketika Chaehyun tersadar di pagi harinya, ia begitu terkejut sekaligus malu ketika mengingat kejadian semalam saat dirinya bersikap aneh di depan Song Ah seperti seorang anak kecil. Chaehyun bahkan terus memuji Song Ah sebagai wanita yang paling cantik di dunia. Dengan perasaan malu, Chaehyun kemudian mendatangi Song Ah dan meminta maaf atas perbuatannya semalam. Song Ah yang kini mulai menaruh perhatian pada Chaehyun tak mempermasalahkan hal itu dan malah meminta Chaehyun untuk tak lagi minum-minum bersama rekannya jika itu hanya sebuah syarat agar Chaehyun masuk ke dalam circle mereka. Sebab Song Ah yakin dengan kemampuan Chaehyun yang sudah sangat layak dalam urusan pekerjaannya. Chaehyun yang mendengar perhatian Song Ah begitu bahagia karena ternyata Song Ah selama ini selalu memperhatikannya walaupun hanya sebatas urusan bekerja. Suatu hari karena ada produk kosmetik yang akan segera dirilis, Song Ah tak bisa pulang tepat waktu. Terlebih saat itu ada beberapa pekerjaan yang harus ia selesaikan. Menyadari Song Ah sedang lembur, dengan penuh perhatian Chaehyun kembali ke kantor dengan membawakan makanan dan minuman untuk Song Ah. Karena perlakuan manis dari Chaehyun membuat Song Ah bisa tertawa dan setelah Chaehyun pulang, Song Ah masih berada di kantor justru didatangi oleh Jae-shin. Di sana Jae-shin kemudian memberitahukan alasannya yang mau menikah dengan Hyo-ju karena hal itu adalah permintaan Jae-won, mengingat Hyo-ju selalu berusaha bundir jika tak dituruti keinginannya untuk menikah dengan Jae-shin. Sebuah alasan juga terkuak karena selama ini keluarga Jae-won lah yang menyekolahkan serta membuat Jae-shin menjadi orang sukses seperti sekarang. Jae-shin pun menyebut jika dirinya tak bisa menolak permintaan keluarga Jae-won. Dan karena hal itulah, Jae-shin meminta pada Song Ah agar mau menerima tawaran Jae-won pergi ke Paris, sebab hal itu tak ada hubungan dengan dirinya. 아니 결혼할 수밖에 없어. 그쪽에서 버리지 않는 이상. Tentu saja, ucapan Jae-shin membuat Song Ah kini tahu beban berat yang harus ditanggung oleh Jae-shin. Song Ah pun mulai mempertimbangkan untuk menerima tawaran dari Jae-won. Keesokan harinya, ketika acara perilisan produk kosmetik baru dilakukan, salah satu pekerja mengabarkan jika orang yang ditunjuk sebagai model berhalangan untuk hadir.
Hal itu pun membuat Jae-shin dan Song Ah harus secepatnya menemukan orang yang bisa menggantikan model itu. Namun karena waktu yang sudah sangatlah mepet, pada akhirnya salah satu rekan Song Ah memiliki ide untuk menjadikan Chahyun sebagai pengganti model yang batal hadir. 피부도 좋고 또 기력지도 뭐 하나 모델보다 빠지는 게 없는데. Tentu saja Chahyun menolak karena merasa dirinya tak pantas menjadi model. Namun ketika mengetahui jika semua ini adalah tanggung jawab Song Ah, Chahyun pun akhirnya bersedia untuk menjadi model cadangan demi membantu wanita pujaan hati. Dengan sedikit makeover dan tata rias, Chahyun yang memang sudah tampan dan karismatik semakin terlihat memukau bak model profesional. Bahkan penampilan Chahyun sebagai model dadakan membuat para tamu yang hadir merasa kagum dengan paras tampan dari Chahyun. Namun tanpa diduga dan disangka, masalah kembali menghampiri Song Ah sebab Yeoju tiba-tiba datang karena di malam sebelumnya ia melihat jika sang kekasih mendekati Song Ah. Namun saat itu Yeoju tak melakukan apa-apa terhadap Song Ah karena dirinya belum memiliki informasi mengenai hubungan yang terjalin antara Song Ah dan Jae-shin. Meskipun demikian, kedatangan Yeoju tetap membuat Song Ah merasakan tekanan yang kuat karena mengetahui jika Yeoju ternyata sangat menginginkan Jae-shin. 우리 만났었죠. Untuk melupakan kejadian di hari itu, Song Ah pergi ke rumah ibunya. Terlebih hari ini adalah hari perayaan kematian mendiang ayahnya. Namun ternyata hubungan antara Song Ah dan ibunya tidak berjalan harmonis karena kejadian masa lalu yang melibatkan mendiang ayahnya. Shin berpindah ke kantor, yang mana saat itu Jae-shin mendapat panggilan jika Presdir atau kakak dari Jaewon akan datang ke mall mereka. Jae-shin meminta pada Song Ah untuk bersiap menyambut sang Presdir. Pria itu sangatlah angkuh karena memiliki kepribadian yang sangat kejam. Diperlihatkan saat dua pengunjung mal yang dituduh sebagai pencuri. Saat itu, ekspresi Presdir dengan santai meminta pada keduanya untuk mengaku siapakah di antara keduanya yang mencuri kosmetik di malnya. Presdir pun sempat berjanji akan memberikan kosmetik itu dengan cuma-cuma, asalkan salah satu dari mereka mengaku. Namun ketika salah satu pengunjung menunjuk temannya, si Presdir justru ingkar janji, yang membuat Song Ah melihatnya dan menyadari jika selama ini Jae-shin berhubungan dengan orang yang sangat mengerikan. 등에 칼부터 꽂는 게 인간의 습성이야. Sementara itu di kantor masalah pun terjadi, yakni produk baru yang akan segera dirilis salah diberikan label dan harus secepatnya diganti dengan label baru. Waktu yang dibutuhkan pun hanya sampai esok hari. Chahyun yang mengetahui jika itu adalah kesalahan Song Ah, dirinya pun berinisiatif meminta rekannya untuk pergi ke pabrik dan mengganti label yang dimaksud. Namun ternyata label yang harus diganti sangatlah banyak, bahkan Chahyun dibantu 2 orang karyawan untuk mengerjakannya. Namun sampai malam tiba, Chahyun juga belum selesai mengerjakannya. Hingga hal itu pun diketahui oleh Song Ah yang merasa bersalah karena Chahyun yang pergi ke pabrik untuk mengganti label itu seorang diri. Ketika sedang mengganti label, Chahyun pun sangat bahagia saat Song Ah ternyata menghubunginya untuk mengucapkan terima kasih dan berkata jika dirinya batal pergi ke Paris. Mengetahui kabar itu pun Chahyun langsung tersenyum girang dan menari-nari saking senangnya. Dan ternyata, kelakuan Chahyun barusan dilihat oleh Song Ah yang sebenarnya menyusul Chahyun ke pabrik untuk membantunya. Tentu saja hal itu seketika membuat Chahyun malu karena kelakuan konyolnya terlihat oleh Song Ah. Saat keduanya sedang menempelkan label produk, tak disangka waktu pun berjalan begitu cepat. Menjelang malam, keromantisan pun terjadi ketika Song Ah ketiduran dan langsung menempel di pundak Chahyun. Hal itu pun tentu saja membuat hati Chahyun semakin berdebar. Bahkan ketika Song Ah akan terbangun, dengan cepat Chahyun langsung pergi ke mobilnya untuk mengambil selimut. Tentu saja, perempuan mana yang tak akan tersentuh hatinya mendapatkan perlakuan lembut seperti itu, tak terkecuali Song Ah. Karena semua sikap manis yang dilakukan Chahyun kepadanya, Song Ah pun lantas bertanya mengenai alasan Chahyun menyukainya. 내가 왜 좋아? Mendapat pertanyaan yang selama ini ia nantikan, Chahyun pun menjawab jika dirinya sudah menyukai Song Ah sedari lama, bahkan ketika ia masih kuliah. Dan saat dipertemukan kembali di perusahaan, perasaan itu semakin dalam dirasakan oleh Chahyun karena ia melihat kepribadian Song Ah yang sangat menarik dan bertanggung jawab mengenai pekerjaannya. Mendengar ucapan tulus dari Chahyun, dengan mata berkaca-kaca, Song Ah pun menjawab jika dirinya bukanlah orang baik seperti apa yang dibayangkan Chahyun, dan mungkin dirinya adalah orang jahat yang tak layak bagi Chahyun. Untuk itu Song Ah tak bisa menerima perasaan Chahyun yang terlalu besar padanya. Song Ah takut nantinya akan membuat Chahyun kecewa. 다 그렇게 되는 것 같아. Chahyun yang kembali merasakan penolakan kali ini tak menyerah, yang mana dirinya berkata jika akan menunggu sampai Song Ah siap menerima perasaan tulusnya. Sementara itu di tempat berbeda, perasaan hancur yang kini Jae-shin rasakan karena sudah tak bisa lagi bersama Song Ah. Ia pun melihat jika di rumahnya sudah ada Yeoju yang sedang membereskan pakaian miliknya. Jae-shin yang awalnya berniat memarahi Yeoju karena kelakuannya itu, pada akhirnya malah menciumnya sebagai bentuk pelampiasan. Keesokan harinya, atas kerja keras yang dilakukan Chahyun dan Song Ah dalam mengganti label, produk kecantikan yang akan dirilis hari ini akhirnya berhasil juga. Hal itu pun membuat Jae-shin memberikan apresiasi untuk kerja keras yang dilakukan Chahyun dan Song Ah. 팀 일에 적극적으로 나선 거 잘했어요. Jae-shin sangat berterima kasih pada Chahyun karena telah berinisiatif memiliki ide yang brilian. Jae-shin juga memberikan kesempatan pada Chahyun untuk mengikuti lomba ide produk baru yang diadakan perusahaan mewakili divisi mereka, yang mana setiap tahunnya berhasil dimenangkan oleh Song Ah.
Mendengar ucapan itu pun, Chaehyun merasa terbebani sebab ia belum selevel dengan seniornya. Namun karena tak mau mengecewakan Song Ah yang selama ini sudah mementorinya, Chaehyun bekerja keras agar bisa memenangkan lomba yang diadakan perusahaan. Dibantu dua orang temannya, Chaehyun mencoba mencari ide produk baru yang belum pernah dirilis sebelumnya. Namun semua ide yang dimiliki Chaehyun pada kenyataannya sudah pernah dibuat oleh Song Ah yang membuatnya cukup pusing karena belum memiliki ide originalnya sendiri. Karena hari ini adalah hari libur, ia pun berniat melihat-lihat produk kecantikan yang dijual di mall. Ia ingin mencari referensi untuk perlombaan ide produk baru di perusahaannya, yang mana Chaehyun justru melihat Song Ah yang sedang berjalan-jalan bersama seorang temannya. Ketika keduanya bertemu, keduanya justru menunjukkan sikap canggung yang membuat teman Song Ah menyadari jika ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. 안녕. Teman Song Ah berinisiatif mengajak Chaehyun untuk ikut makan bersama, dan ia pun langsung pergi setelah makanan datang agar bisa memberikan waktu berdua bagi Chaehyun dan Song Ah. Saat Song Ah dan Chaehyun hanya berdua saja, sikap canggung pun kembali terjadi di antara keduanya. Bahkan Song Ah merasa heran dengan dirinya sendiri mengapa ia sampai secanggung ini dengan Chaehyun. Dan ketika keduanya berjalan bersama, dari kejauhan, Song Ah melihat salah satu rekan kerjanya di perusahaan yang saat itu sedang berjalan ke arah mereka. Tak mau nantinya akan menjadi bahan gosip di kantor, Song Ah pun langsung memegang tangan Chaehyun dan menyuruh pria itu untuk berlari bersamanya. Sikap canggung yang awalnya ditunjukkan keduanya pun seketika hilang dan diganti dengan senyum bahagia. Karena waktu menunjukkan sudah malam, Chaehyun mengantar Song Ah ke tempat tinggalnya. Di mana momen itu, entah karena sudah merasa nyaman atau memang sudah ada getaran cinta, Song Ah pun berterima kasih kepada Chaehyun. Karena berkat Chaehyun, dirinya tak terlalu merasakan sakit hati akibat dikhianati oleh Jae-shin. 겁내기도 휘둘리기도 싫은데 Song Ah juga meminta maaf atas ucapan kasarnya dulu yang tak seharusnya ia katakan. Chaehyun pun yang mendengarnya pun menjawab jika sebenarnya ia merasa bersalah karena pernah memiliki niat untuk memanfaatkan situasi buruk yang terjadi antara Song Ah dan Jae-shin. Terlebih, ia juga berniat mencuri hati Song Ah. Namun setelah mendengar perkataan Song Ah yang kembali menolaknya, niat itu pun sudah Chaehyun hilangkan dan akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat Song Ah melihat dan merasakan jika dirinya benar-benar tulus dengan perasaannya itu. Sebagai langkah awal, Chaehyun meminta pada Song Ah untuk tak lagi menghindarinya seperti yang dilakukannya sebelumnya. Song Ah yang mendengarnya pun hanya bisa terdiam. 사실 처음부터 각오했었어요. Jae-shin yang kini sudah memutuskan untuk menerima Hyo-joo sebagai istrinya, kini berusaha memahami Hyo-joo dengan selalu pergi berduaan. Namun masalah lain nampaknya akan terjadi dalam hidup Jae-shin, sebab ayah kandungnya yang memiliki sifat materialistis mulai mencoba menghubunginya untuk meminta uang. 이 자식은 왜 전화를 안 받아? Padahal sedari dulu, ayahnya tak pernah mengurus ataupun mencari tahu mengenai Jae-shin. Sementara itu, setelah sekian hari selalu bersabar menunggu, Jisung sang pujaan hati kembali datang ke mall milik Jaewon. Pada akhirnya, kesabaran Jaewon berbuah manis karena Jisung yang sudah memiliki rasa kepadanya terlihat datang di mana dengan kekuatan uang yang Jaewon miliki, Jaewon langsung mengajak Jisung untuk makan malam berdua. Scene diperlihatkan kembali pada Jae-shin yang tak henti-hentinya mendapat panggilan telepon dari ayahnya. Merasa muak dengan hal yang terjadi, Jae-shin langsung mendatangi ayah kandungnya dan menanyakan berapakah nominal uang yang diinginkan ayahnya agar pria itu tak lagi menemuinya. 아니 그쪽이랑 저 완전히 남될 수 있어요. Di luar dugaan, ayah Jae-shin justru merasa senang dengan tawaran tersebut. Ia bahkan menyebut nominal yang sangat ia inginkan. Jae-shin yang tak mau lagi diganggu oleh ayahnya, langsung mengirim sejumlah uang dan pergi dari tempat itu. Dengan perasaan yang sangat kacau, Jae-shin justru datang ke tempat Song Ah. Namun di sana, Jae-shin justru melihat jika Song Ah sudah move on dari dirinya karena selalu tersenyum ketika membaca pesan dari seseorang yang ternyata dari Jaehyun. 순수하게 걱정돼서 묻는 거예요. Di lain sisi, ayah Jae-shin yang tadi sudah diberi uang dengan nominal yang cukup besar justru terlihat datang ke tempat kerja Hyo-joo. Ia justru meminta uang pada Hyo-joo, dan ternyata Hyo-joo sendiri sudah mengetahui semua tentang ayah Jae-shin yang kriminal dan suka berjudi. Sama seperti Jae-shin, Hyo-joo pun memberikan syarat kepada ayah Jae-shin, ditambah sebuah ancaman agar pria itu tak lagi mengganggu kehidupan Jae-shin. Keesokan harinya saat di kantor, Jae-shin yang sudah rela melepaskan Song Ah sepenuhnya kembali membicarakan masalah penolakan Song Ah yang tak mau pergi ke Paris. Untuk itu pun Jae-shin meminta Song Ah agar bersabar karena kedepannya akan disibukkan bersama untuk mencari kandidat pengganti Song Ah. Jae-shin berkata jika dirinya tak akan melibatkan lagi urusan pribadi ketika sedang bersama Song Ah. Hingga tanpa mereka sadari, ketika lift yang sedang ditunggu terbuka, ternyata di dalamnya ada Hyo-joo yang langsung berpikir negatif dan sangat cemburu ketika melihat Jae-shin berdua bersama Song Ah. Hyo-joo yang sangat overprotektif kepada Jae-shin dengan ekspresi yang sangat marah langsung menatap tajam ke arah Song Ah. Hingga ketika ia akan berkata kasar, tiba-tiba Chaehyun langsung pasang badan serta meraih tangan Song Ah untuk pergi dari tempat itu. 가요 선배. Karena tindakan Chaehyun membuat Hyo-joo yang sangat cemburuan mengurungkan niatannya untuk melabrak Song Ah karena ia mengira jika Song Ah adalah kekasih Chaehyun. Sementara Song Ah sendiri sangat berterima kasih kepada Chaehyun yang sudah membantunya dari kesalahpahaman Hyo-joo. Namun tindakan Chaehyun menggandeng tangan Song Ah justru dilihat oleh salah satu rekan kerja mereka yang membuat Chaehyun dibuat pusing dan menyogok rekannya itu agar merahasiakan apa yang ia lihat. 안 되리니.
Sementara itu, kisah cinta yang lain yakni Jaewon dan Jisung menunjukkan hubungan yang semakin dekat, yang mana dengan semua pengaruh yang ia miliki, Jaewon selalu bersiap di mall miliknya yang sering didatangi oleh Jisung. Sementara Jisung seolah terhipnotis oleh Jaewon sebab Jisung selalu mengingat kelakuan lucu Jaewon yang berusaha cari perhatian kepadanya. Dimana tak seperti hubungan antara Jaehyun dan Song Ah yang sangat berliku. Hubungan cinta di antara kedua orang ini bisa dikatakan sangat mulus. Sebab kini Jaewon bahkan sudah menggandeng tangan Jisung yang menandakan jika keduanya sudah resmi berpacaran. Kembali pada Chahyun yang sedang bersama Song Ah. Ketika hubungan antara mereka sudah mulai terjalin, tiba-tiba ada seorang gadis cantik yang menghampiri Chahyun. Namun Chahyun berusaha mengabaikan si gadis, seolah gadis itu pernah melakukan kesalahan di masa lalu. 진짜 너 맞았네? Song Ah sendiri yang baru pertama kali melihat ekspresi Chahyun begitu kesal, tak berani menanyakannya dan coba menghibur Chahyun dengan mengajak pria itu untuk membicarakan masa kuliahnya dulu. Namun Chahyun yang sudah terpengaruh minuman kembali membuat Song Ah salah tingkah karena pria itu mendaratkan wajahnya di bahu Song Ah. Saat pulang bekerja, Chahyun yang sedang bersama dengan Song Ah justru kembali didatangi oleh gadis yang terlihat memaksa ingin berbicara berdua dengannya. Awalnya Chahyun berusaha mengabaikan gadis itu karena sudah tak mau lagi berurusan dengannya. Namun ketika gadis itu berkata akan terus menemui Chahyun sampai ia mau berbicara dengannya, Chahyun pun mau tak mau harus menyelesaikan urusan dengannya. Gadis cantik itu tak lain adalah mantan Chahyun yang dulu pernah ia ceritakan pada Song Ah. Gadis itu ternyata ingin balikan dengan Chahyun karena merasa jika pilihannya memilih selingkuhannya adalah pilihan yang salah. 너무 뻔뻔하긴 하지. Tentu saja Chahyun langsung menolak si gadis karena saat ini ia sudah tak memiliki perasaan apapun kepadanya. Sementara Song Ah di rumahnya justru terus kepikiran dengan Chahyun yang saat itu sedang berbicara dengan mantannya. Song Ah kini seolah merasakan cemburu hingga membuatnya memberanikan diri untuk mengajak Chahyun bertemu dengan alasan makan malam. 지금까지 저녁도 못 먹고. Keesokan harinya, ketika mengetahui Chahyun menolak wanita yang selalu mencarinya, tanpa ia sadari, wajahnya tersenyum bahagia yang menandakan jika Song Ah sudah memiliki perasaan pada Chahyun. Akan tetapi, Chahyun yang sudah merasa terbebani dengan perasaan cintanya pada Song Ah, di momen itu pula Chahyun justru memutuskan untuk menyerah dengan perasaannya. Chahyun berkata, jika mulai esok hari ia akan mencoba menjauhi Song Ah agar hatinya bisa cepat move on. 이제 진짜 마음 접어볼게요. Mendengar hal itu, Song Ah seketika tertunduk lesu tanpa bisa menjawab apapun yang diucapkan Chahyun. Bahkan setibanya di rumah, Song Ah terus terpikirkan dengan ucapan Chahyun barusan, yang membuatnya tak fokus karena tak tahu harus berbuat apa. Saat di kantor, ternyata Chahyun benar-benar menjauhi Song Ah. Bahkan sikap manis yang biasanya diperlihatkan, kini tak lagi dilakukan oleh Chahyun. Song Ah merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga baginya, yang terus membuat hatinya gusar dan merasa tak nyaman pada acara perayaan kecil-kecilan yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Beberapa hari kemudian, suatu kebetulan, Song Ah dan Chahyun mendapatkan tugas bersama. Sikap Chahyun yang masih tetap cuek kepada Song Ah membuat gadis itu akhirnya sudah tak kuat lagi. Yang mana Song Ah tanpa pikir panjang langsung menghampiri Chahyun dan mengatakan jika dirinya sudah tak tahan dengan keadaan mereka yang tiba-tiba menjauh. Terlebih sekarang, Song Ah merasa hampa setelah Chahyun tak lagi bersikap manis dan perhatian lagi kepadanya. Song Ah meminta Chahyun agar kembali bisa perhatian dan bersikap seperti dulu, karena hal itu sangat ia nantikan. Chahyun juga tak menyangka jika Song Ah akan mengatakan hal yang sangat jujur. Awalnya hanya terdiam karena takut jika dirinya salah mengartikan perkataan Song Ah. Namun ketika pulang, Song Ah kembali berkata jika dirinya meminta waktu kepada Chahyun untuk meyakinkan hatinya mengenai perasaan yang kini ia rasakan kepada Chahyun. Apakah itu benar cinta atau hanya perasaan nyaman saja? 그런다는 거잖아. Saat di rumah, Chahyun sering tersenyum sendiri karena saking bahagianya. Terlebih kini kesempatan untuk mendapatkan hati Song Ah sudah terbuka lebar, sebab Song Ah pun mulai merasakan hal yang sama. Sementara Song Ah yang sedang bersama temannya diberi nasihat oleh teman itu karena dengan bodohnya Song Ah hampir menyanyiakan pria sebaik dan setampan Chahyun. Temannya pun menyarankan agar Song Ah lebih agresif dan membuang rasa malu serta gengsinya jika tak ingin kehilangan Chahyun. Saat di kantor, Song Ah yang biasanya cuek kini berbalik memberikan perhatian pada Chahyun dengan membuatkannya kopi kesukaan. Hal itu pun membuat Chahyun sangat bersemangat untuk memenangkan lomba. Yang mana saat itu, ide dan konsep yang Chahyun presentasikan di depan para petinggi perusahaan sangatlah totalitas dan bahkan terlihat jika semua orang menyukai ide Chahyun. Tak lama kemudian, para rekan kerjanya yang menunggu hasil perlombaan pada akhirnya dibuat bangga karena Chahyun berhasil menjadi juara. Song Ah yang mendengarnya sebenarnya ingin mengucapkan selamat pada Chahyun. Namun karena masih di lingkungan kantor, Song Ah pun hanya bisa memberikan isyarat pada Chahyun atas keberhasilannya. Saat keduanya pulang, terlihat kini sudah kembali dekat seperti dulu lagi. Chahyun mencoba menggoda Song Ah dan memintanya untuk mengusap rambutnya, sembari mengucapkan selamat karena telah memenangkan lomba. Song Ah dengan penuh perhatian langsung menuruti permintaan Chahyun, hingga gadis itu pun menyadari jika Chahyun sudah bekerja keras untuk memenangkan lomba. Ternyata di malam itu, badan Chahyun mengalami demam, dan Song Ah berinisiatif mengantarnya pulang.
Setelah berpisah, perasaan khawatir masih dirasakan Song Ah hingga ia berinisiatif membelikan obat di apotik. Namun ketika tiba di rumah Chahyun, perasaan gelisah mulai menyelimuti hati Song Ah karena Chahyun tak membukakan pintu rumahnya. Song Ah yang pernah mengingat kode kunci rumah Chahyun nekat masuk ke dalam dan mendapati jika Chahyun sudah tertidur dengan kondisi badannya yang demam. Dengan penuh perhatian, Song Ah mencoba membantu pria yang mulai ia sukai dengan mengompresnya, sembari berkata jika kini dirinya sangat khawatir melihat Chahyun yang sedang sakit. Tak lama kemudian, karena diberikan perhatian dan kompresan dari wanita pujaan hati, penyakit demam Chahyun kini cepat pulih. Ketika Chahyun terbangun, dirinya pun melihat jika Song Ah tertidur di sofa rumahnya. Chahyun yang merasa bahagia atas semua yang ia alami mencoba menyelimuti Song Ah. Seolah merespon akan hadirnya Chahyun, Song Ah pun langsung terbangun dari tidurnya. Ia pun mengusap dahi Chahyun untuk memastikan apakah demam Chahyun sudah turun. 열은 많이 걱정했어요? Tanpa ragu, kini Chahyun mengutarakan perasaannya dengan berjanji pada Song Ah akan memperlihatkan keindahan cinta yang sesungguhnya jika gadis itu menerima perasaannya. Song Ah yang masih ragu tak menjawab ucapan Chahyun dan langsung pergi untuk mengambil obat. Melihat ekspresi Song Ah yang malu-malu justru membuat Chahyun tersenyum. Sementara itu, berbeda dengan Chahyun dan Song Ah yang sedang berbunga-bunga, masalah justru kembali menghampiri Jae-shin. Sebab ayahnya malah datang ke kantornya yang membuat Jae-shin merasa malu karena ayahnya berteriak-teriak seperti orang gila. Jae-shin yang sudah muak dengan kelakuan ayahnya setelah diberi uang dengan tegas meminta padanya untuk menepati janji agar tak lagi muncul di kehidupannya. Namun ternyata kedatangan ayah Jae-shin kali ini bukan untuk meminta uang, melainkan ingin memberitahu Jae-shin jika dirinya telah menemukan ibu kandung yang selama ini tak pernah Jae-shin ketahui. Yang mana saat itu ayah Jae-shin mengatakan jika dirinya akan menepati janji, terlebih karena ia juga sudah mendapatkan uang yang jauh lebih banyak dari Hyungju. Setelah menemui Jae-shin, si ayah yang memiliki banyak hutang terlihat dikejar-kejar oleh dua pria rentenir. Walaupun ayah Jae-shin memiliki banyak uang, namun karena sifat rakusnya, pria itu justru kabur dan tak mau membayar kedua orang yang terus mengejarnya. Tak lama kemudian, Jae-shin mendapatkan panggilan dari kepolisian yang memintanya untuk segera datang ke rumah sakit. Sebab ternyata ayah Jae-shin dalam kondisi kritis. Setibanya di rumah sakit, Jae-shin tak mengetahui mengapa ayahnya tiba-tiba dirawat. Ia pun lantas menanyakan hal itu kepada polisi. Polisi pun menerangkan jika ayah Jae-shin tertabrak mobil ketika ia dikejar oleh seseorang yang memintanya membayar hutang. Tak lama kemudian, Jae-shin melihat jika ayahnya yang selama ini jahat padanya akhirnya meninggal dunia. Hal itu pun seolah menjadi tamparan keras bagi Jae-shin, yang mana meskipun sikap serta kelakuan ayahnya yang sangat memalukan, namun Jae-shin merasa bersalah dan kehilangan. Tak lama kemudian, Jae-won dan Yeonju pun datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Yeonju yang melihat Jae-shin sangat berduka berusaha untuk menenangkannya dengan meminta dirinya untuk bersama-sama mengurus pemakaman ayah Jae-shin. Namun dengan sikap dingin, Jae-shin menolak permintaan Yeonju dan berkata jika ayahnya adalah seseorang yang tak pantas diperhatikan oleh Yeonju yang berasal dari keluarga terhormat. Yeonju yang mendengarnya pun hanya bisa terdiam. Namun di dalam hatinya, ia merasa jika Jae-shin masih belum bisa menerimanya sebagai bagian dari keluarga. 나 그냥 재신 오빠 옆에 있을래. Sementara Jae-shin sendiri yang awalnya bersikap sok kuat, kini tak bisa lagi membendung kesedihannya ketika mengingat perkataan kasarnya kepada sang ayah saat keduanya terakhir kali bertemu. Hingga datanglah Song Ah ke tempat upacara pemakaman, yang mana berbeda dengan sikapnya kepada Hyoju, kedatangan Song Ah seolah sudah dinanti oleh Jae-shin, sebab Jae-shin tanpa ragu mencurahkan rasa bersalahnya kepada ayahnya semasa hidup. Tak lama kemudian, seorang polisi mengetuk pintu rumahnya untuk menyerahkan tas milik mendiang ayah Jae-shin. Hyoju mencoba membuka tas tersebut, justru mendapat bentakan dari Jae-shin. Hal itu pun seketika membuat Hyoju tak menyangka dengan sikap kasar Jae-shin yang mulai ia tunjukkan. 여러분 나 그냥 버리라고! Scene beralih pada ibu Song Ah yang terlihat sedang berada di rumah sakit. Ternyata ia dinyatakan mengidap penyakit kanker. Namun entah mengapa si ibu tak mau memberitahukan hal tersebut kepada Song Ah karena hubungan keduanya yang memang sedang renggang. Sementara itu di kantor, Song Ah mendapat panggilan dari ibunya yang mengabarkan jika ia sudah ada di rumah Song Ah karena sedang mengalami sakit kanker. Tentu saja mendengar hal tersebut membuat Song Ah sangat terkejut. Song Ah sebenarnya sangat mengkhawatirkan keadaan ibunya dan langsung menghubungi dokter yang sebelumnya merawat sang ibu. Diketahui jika penyakit ibunya masih belum masuk ke tahap yang parah dan bisa disembuhkan dengan metode operasi. Namun saat itu, ibu Song Ah tak mau melakukannya dengan berbagai alasan. Song Ah yang masih belum bisa menerima ibunya karena kejadian buruk di masa lalu justru terpaksa membujuk dan keduanya terlibat dalam pertengkaran. Hingga karena perbedaan pendapat, hubungan antara keduanya yang awalnya memang sudah renggang kini semakin tak mendapatkan titik temu. 너한테 좀 의지한 게 그렇게 큰 잘못이야? Song Ah yang marah karena ibunya sangat keras kepala lantas pergi dari rumahnya dan menitipkan ibunya pada seorang teman. Tanpa diduga, langkah kaki Song Ah malah menuju ke rumah Chahyun, yang mana Chahyun melihat Song Ah tiba-tiba datang mencoba menanyakan mengenai masalah yang kini dialami gadis itu. Namun entah karena gengsi atau malu, Song Ah beralasan jika dirinya datang ke rumah Chahyun untuk mengajaknya membeli es krim.
Namun Chahyun yang sangat peka terhadap ekspresi seseorang langsung memeluk Song Ah dengan lemah lembut. Mendapat perhatian seperti itu, Song Ah pun tak kuasa menahan tangisnya di pelukan Chahyun. Hingga setelah tangisnya berhenti, pada akhirnya Song Ah yakin jika pria yang ada di hadapannya adalah orang yang sangat ia cintai. Song Ah tanpa ragu langsung mengungkapkan perasaannya kepada Chahyun yang membuat pria itu sangat bahagia. Sebab momen inilah yang sangat ia tunggu. 좋아해. Chahyun langsung memeluk Song Ah dengan erat, seolah pelukan itu menggambarkan perasaan tulusnya. Chahyun yang mengetahui Song Ah sedang memiliki masalah dengan ibunya, kemudian memberikan teh hangat dan menggenggam tangan Song Ah untuk sedikit menenangkannya. Keesokan harinya di kantor, salah satu rekan kerja Song Ah yang menyadari jika Song Ah tak masuk bekerja, mencoba menanyakan hal itu kepada rekan kerja yang lain. Namun dengan polosnya Chahyun menjawab jika Song Ah mengambil cuti untuk menemani ibunya yang sedang sakit. Jawaban Chahyun tentu saja langsung membuat semua orang melirik ke arahnya karena merasa heran mengapa Chahyun bisa mengetahui keadaan Song Ah. Hal itu membuat Chahyun seketika gugup karena tak mau hubungan asmaranya dengan Song Ah terungkap. Beruntungnya ada panggilan telepon masuk yang seketika mengalihkan keadaan. 잠시만요. Saat jam istirahat, seperti orang yang sedang kasmaran, Chahyun yang tengah bersama teman kerjanya langsung berlari ke tempat sepi ketika Song Ah menelponnya. Yang mana rasa rindu langsung Chahyun ungkapkan kepada Song Ah meskipun baru sehari keduanya tak bertemu. Song Ah pun tersenyum saat mengetahui jika Chahyun sangat bucin kepadanya. Sementara itu, pasangan lain yang sedang berbahagia yang tak lain adalah Jaewon dan Jisung, kini hubungan mereka justru sedang diuji. Sebab jika Jaewon ingin serius pada Jisung, dirinya harus bisa meluluhkan hati anak Jisung sebagai syarat agar dapat melangkah ke jenjang pernikahan. Tentu saja Jaewon yang sudah serius dan ingin segera menikah dengan Jisung dengan percaya diri berusaha sepenuh hati untuk dapat meluluhkan si bocil. Meski awalnya bocil yang seolah tak mau menerima kehadiran Jaewon, namun dengan bujuk rayuan dan kekayaan yang dimiliki oleh Jaewon, pada akhirnya si bocil pun menerima ibunya untuk menikah dengan Jaewon. 우리 이모 많이 좋아해요? 많이 좋아해. Sementara Song Ah yang akan bersiap mengantar ibunya ke rumah sakit, dirinya tak sengaja menemukan surat-surat yang disimpan ibunya. Dan pada akhirnya ia tahu jika dulu ibunya pun sebenarnya tahu jika mendiang suaminya pernah berselingkuh. Namun karena ibunya takut hal itu akan berpengaruh buruk pada Song Ah, wanita itu selalu berusaha merahasiakan semuanya. Bahkan ia merahasiakan hal tersebut sampai suaminya meninggal. Dari sanalah hubungan antara Song Ah dan ibunya menjadi renggang sampai saat ini. Di kantor saat jam pulang bekerja tiba, Chahyun langsung segera pulang sebab dirinya ingin bertemu dengan Song Ah. Dan ketika pertemuan itu terjadi, Chahyun langsung memberikan perhatiannya, bahkan selalu mencoba menghibur Song Ah. Setelahnya, Chahyun pun tak lupa berkunjung ke rumah sakit untuk menengok ibu Song Ah. Saat bertemu, wanita itu pun tahu jika pria yang diajak Song Ah adalah kekasihnya. Namun entah mengapa, Song Ah malah tak mengakui hubungannya dengan Chahyun di depan sang ibu. 선배 회사 후배 최현승이라고 합니다. Ketika malam tiba saat Song Ah akan tertidur, ibunya bertanya tentang kejadian di masa lalu yang dilakukan suaminya. Song Ah pun sebenarnya tak mau lagi membahas hal tersebut dan meminta ibunya untuk melupakannya mulai dari saat ini dan berniat memulai lembaran hidup baru. Ibunya juga menceritakan alasan ia menyembunyikan banyak rahasia, termasuk penyakitnya. Beberapa hari pun berlalu, kini ibu Song Ah sudah diizinkan untuk pulang. Namun ketika akan naik taksi, ibunya justru meminta kepada supir untuk mengantarnya ke rumah sendiri, karena ia tak mau tinggal di rumah Song Ah. Song Ah pun langsung paham jika ibunya masih marah atas perselisihan semalam. Saat itu di rumahnya, si ibu melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan semua foto mendiang suaminya. Sebab ia merasa jika kesalahan suaminya di masa lalu menjadi penyebab hubungannya dengan Song Ah tak akur. 너무 힘들어, 엄마. Sementara Song Ah yang masih sedih karena hubungan dengan ibunya yang semakin renggang terlihat dibawa jalan-jalan oleh Chahyun untuk menikmati angin pantai. Di sana Song Ah terlihat tak seperti biasanya. Ia seringkali melamun memikirkan hubungannya dengan sang ibu yang mulai kacau. Chahyun berusaha sekuat tenaga untuk membuat mood Song Ah kembali seperti dulu lagi. Meskipun awalnya Chahyun sedikit kesusahan, namun dengan sikap tulus serta tahu bagaimana cara memperlakukan wanita, Chahyun pun mampu membuat Song Ah kembali tersenyum. Hingga di momen itu, suasana romantis kembali terjadi karena pada akhirnya Chahyun pun bisa mencium Song Ah. Saat akan beristirahat, Chahyun bersiap untuk tidur di mobil, sementara Song Ah tidur di tenda. Namun Song Ah justru merasa tak tega dan meminta Chahyun untuk tidur di tenda saja bersamanya. Di dalam momen itu, Song Ah yang sudah terbiasa berbicara formal kepada Chahyun meminta agar pria itu memanggilnya dengan sebutan nama asli. Meskipun hal itu justru membuat keduanya merasa canggung karena tidak terbiasa. Saat malam semakin larut, sembari menatap ke arah wajah Song Ah, Chahyun kemudian kembali membayangkan jika momen bahagia yang saat ini ia rasakan merupakan impian yang dulu hanya sebatas angan-angan. Namun kini semua impiannya sudah terwujud dan Chahyun pun kemudian merasakan jika dirinya adalah orang yang paling bahagia.
Setelah kemarin menghabiskan waktu bersama Song Ah, kini ia terlihat bersama kedua kakaknya. Sebab Jisung, sang kakak tertua, ingin memberitahukan berita bahagia kepada adik-adiknya, yang mana kini ia sudah menjalin hubungan serius dengan seorang pria. Mendengar hal itu, awalnya ucapan Jisung dianggap sebagai bahan candaan, sebab selama ini Jisung adalah tipe wanita yang pemilih dan tak pernah mau untuk dijodohkan. Namun melihat ekspresi Jisung yang sangat serius, Chaehyun dan kakaknya pun sangat bahagia dan menanyakan tentang sosok pria yang bisa menaklukkan hati Jisung. 누군데? 언제부터? 나이는? 뭐 하는 사람인데? Setelah mendapatkan kabar bahagia dari sang kakak, dengan berbunga-bunga, Chaehyun selalu tersenyum di hadapan Song Ah, yang membuat Song Ah pun merasakan aura kebahagiaan yang dipancarkan oleh sang kekasih. Namun Song Ah tetap meminta pada Chaehyun untuk merahasiakan hubungan asmara keduanya di hadapan rekan satu kantor. 내가 안 들키게 좀 더 노력해야겠다. Karena ingin merahasiakan hubungan itu, Song Ah justru bersikap sok cuek terhadap Chaehyun yang membuat rekan kerjanya semakin curiga kepada hubungan mereka. Hingga masalah pun kembali datang ketika ide produk yang dibuat Chaehyun saat memenangkan lomba justru dibajak oleh divisi lain dan terlebih dulu akan dirilis oleh divisi itu. Tentu saja Chaehyun merasa tak terima karena ia menganggap akan merugikan divisinya. Terlebih lagi, ide itu adalah hasil kerja kerasnya selama beberapa hari. 저희랑 같은 달에 출시 예정이시던데 시기만 조금. Namun saat meminta kebijakan pada Jaewon yang merupakan penanggung jawab semua divisi, Jaewon pun tak bisa banyak membantu. Terlebih karena divisi yang membajak ide produk Chaehyun sudah dalam tahap pemasaran. Hal itu pun membuat Chaehyun merasa galau karena ia merasa jika hasil kerjanya hanya dimanfaatkan oleh orang lain. Keesokan paginya, Chaehyun memiliki ide untuk tetap bisa merilis produk buatannya meskipun divisi lain lebih dulu memasarkannya dengan cara menjadikan produk itu eksklusif dan hanya diberikan sebagai hadiah kepada para pembeli kosmetik. Mendengar ide baru dari Chaehyun, Sungyeon langsung setuju. Saat dirinya sedang di kantor berdua dengan Song Ah untuk mengerjakan ide baru, tanpa sadar keduanya bermesraan selayaknya sepasang kekasih. Yang mana hal itu rupanya terlihat oleh Sungyeon yang seketika membuat Song Ah dan Chaehyun terkejut. Di lain tempat, terlihat jika Hyunju sedang galau karena merasa akhir-akhir ini Jaesin selalu bersikap dingin terhadapnya. Bahkan Jaesin tak pernah sekalipun mengangkat panggilan telepon darinya. 이 나쁜 새끼. Jaesin masih belum bisa move on dari kematian ayahnya. Bahkan kini, ia mencoba mencari tahu tentang ibu kandungnya dari ucapan terakhir mendiang sang ayah. Di suatu tempat, Jaesin mencari tahu tentang keberadaan ibu kandungnya. Ia menemukan seorang wanita parubaya yang memiliki ciri-ciri sama persis dengan foto yang ada di dompet ayahnya. Namun saat itu, Jaesin tak berani menyapa dan malah pergi begitu saja. Sementara Jaesin kini memberanikan diri untuk datang ke tempat ibu kandungnya, di mana ternyata ibu Jaesin sedari awal sudah mengetahui jika Jaesin merupakan anak kandungnya. Namun kenyataan pahit harus diterima oleh Jaesin, sebab wanita itu memintanya agar tak lagi datang dan tak pernah menganggapnya sebagai seorang ibu. 버린 것도 후회 안 해. 그러니까 다시는 찾아오지 마. Sementara Jaesin setelah mengalami kejadian buruk saat mendengar perkataan jahat dari ibunya, kini ia terlihat sedang bersama Hyunju. Keduanya melihat rumah baru yang akan mereka tinggali setelah menikah. Tanpa sepengetahuan Jaesin, Hyunju rupanya menyuruh seseorang untuk memindahkan barang-barang pribadi Jaesin ke rumah baru mereka. Yang melakukannya karena akhir-akhir ini Jaesin masih bersedih setelah ditinggal ayahnya, sehingga ingin Jaesin mendapatkan suasana yang baru. Namun inisiatif baik yang dilakukan oleh Hyunju justru membuat Jaesin meradang, yang mana Jaesin langsung memarahi Hyunju karena tak berdiskusi apapun sebelum memutuskan sesuatu. 그럼 나랑 먼저 상의를 하든가 이렇게 통보하지 말고. Hyunju yang merasa kebaikan serta perhatiannya tak dihargai sedikit pun oleh Jaesin langsung mencurahkan semua yang ia rasakan dengan menyebut jika dirinya merasa apa yang ia lakukan semuanya selalu salah di mata Jaesin, dan bahkan Hyunju tak pernah dianggap sebagai seorang kekasih. Jaesin yang mendengar hal itu pun semakin emosi dan berkata jika hubungan yang terjalin di antara mereka sedari awal memang sudah tak tulus karena dirinya bersedia dekat dan menikah dengan Hyunju karena paksaan dari Jaewon, sebab jika tidak Hyunju juga akan berusaha bundir dengan meminum racun. 우리 사이가 정상 아닌 건 너도 잘 알잖아. Hyunju yang mendengarnya pun semakin meradang dan berkata jika Jaesin memang tak mau menikahinya maka akhiri saja hubungan ini. Sejak saat itulah Jaesin memutuskan hubungan dengan Hyunju. Hyunju hanya bisa menangis dan putus asa sebab ia tak menyangka jika Jaesin akan berani berkata seperti itu. Sementara Jaesin yang mana setelah ia bertengkar dengan Hyunju terlihat memikirkan sesuatu, sebab jika hubungannya dengan Hyunju berakhir maka ia pun harus segera angkat kaki dari perusahaan, mengingat dirinya sedari awal memang tak pernah disukai oleh kakak Hyunju. Selama ini hanya Hyunju dan Jaewon lah jaminan satu-satunya Jaesin bisa bertahan di perusahaan. 내 동생 그냥 네가 좀 받아주라. Keesokan harinya saat Jaewon tiba di ruang kerja, ia pun sangat terkejut ketika melihat surat pengunduran diri dari Jaesin. Ia pun berniat menghubungi sahabatnya itu, namun nomor HP-nya sudah tak aktif. Jaewon kemudian menghubungi Hyunju untuk menanyakan mengenai masalah yang terjadi. Hyunju yang baru tahu jika Jaesin mengundurkan diri pun segera pergi ke tempat Jaesin. Namun di sana, Hyunju tak menemukan keberadaan pria itu. Dan dugaannya pun benar jika Jaesin sudah memutuskan untuk tak lagi hidup dari bayang-bayang keluarganya.
Suatu hari, Yeoju dengan penuh kemarahan langsung datang ke kantor untuk menanyakan keberadaan Jae-shin kepada Song Ah. Dengan berteriak-teriak, Yeoju pun meminta Song Ah untuk memberitahu di manakah keberadaan pria yang sangat ia cintai. 어딨냐고 이 자식! Song Ah yang tak mau terlibat dalam urusan Jae-shin dan Yeoju berusaha untuk menghindar dan mengatakan jika dirinya sama sekali tak ada urusan dengan Jae-shin. Namun Yeoju semakin mencaci dan mencoba melakukan tindakan yang kasar. Chaehyun yang melihat hal tersebut langsung pasang badan untuk melindungi sang kekasih. Beruntungnya, Chaewon pun datang dan menyuruh Yeoju untuk menghentikan aksinya. Yeoju! Setelahnya, Song Ah yang masih merasa syok akibat dilabrak oleh Yeoju kembali bisa ditenangkan oleh Chaehyun yang selalu menggenggam tangannya. Sementara Chaewon yang tak mengetahui alasan mengapa Yeoju melabrak Song Ah berusaha menanyakan hal itu keesokan harinya. Hingga saat itu, Song Ah pun menceritakan semuanya kepada Chaewon jika dulunya dirinya memang memiliki hubungan dengan Jae-shin, namun kini hubungan itu sudah berakhir. 동생분께서 뭔가 오해를 좀 하시. Chaewon yang baru tahu faktanya hanya bisa meminta maaf kepada Song Ah. Hingga karena kejadian itu, Song Ah pun kini menjadi bahan gosip oleh teman-teman sekantor. Mereka menganggap jika Song Ah adalah seorang pelakor di antara hubungan Jae-shin dan Yeoju. Chaehyun yang mengetahui jika Song Ah kepikiran dengan ucapan teman-temannya pun berusaha sekuat tenaga untuk membuat Song Ah tetap bahagia dengan caranya sendiri. Song Ah yang mengetahui seberapa besar usaha Chaehyun untuk membahagiakannya merasa bersyukur memiliki kekasih seperti Chaehyun yang selalu ada di sisinya. Keesokan harinya, hubungan asmara antara Chaehyun dan Song Ah kelihatannya akan kembali diuji sebab Song Ah mendapatkan tawaran dari rekan kerjanya dulu agar Song Ah memikirkan kembali keputusannya yang pernah menolak untuk pindah ke Paris. Sebab menurut rekan kerjanya, Song Ah adalah orang yang sangat tepat untuk mendapatkan jabatan itu. Terlebih, hal tersebut merupakan impian Song Ah sedari lama. 같이 일하면 좋을 것 같은데. Lagi-lagi, tawaran itu berusaha ditolak oleh Song Ah karena ia merasa jika hidupnya sudah bahagia bersama Chaehyun. Sementara Chaehyun sendiri pada akhirnya mengetahui jika ternyata rekan kerjanya selama ini berpura-pura tak mengetahui hubungan asmaranya dengan Song Ah. Hal itu membuatnya berterima kasih dan bersyukur memiliki teman kerja yang sangat perhatian kepada dirinya. Chaehyun lalu memberitahukan hal itu kepada Song Ah, namun Song Ah justru membahas masalah lain mengenai tawaran rekannya tentang kepindahannya ke Paris. Ia meminta pendapat jujur dari Chaehyun mengenai hal itu. Chaehyun yang tak mau merasa kehadirannya menjadi beban lantas berkata jika dirinya akan mendukung apapun keputusan yang akan dipilih oleh Song Ah. 이직이 더 좋다고 판단되면 저도 적극 찬성해요. Sementara Yeoju yang masih belum bisa menemukan keberadaan Jae-shin memohon kepada kakaknya untuk melakukan segala hal agar bisa secepatnya menemukan Jae-shin. Chaewon awalnya tak mau menuruti permintaan sang adik, namun ketika Yeoju terus menangis dan mengatakan jika dirinya tak bisa hidup tanpa Jae-shin, Chaewon pun berjanji akan secepatnya menemukan keberadaan pria itu. Chaewon yang berusaha agar Jae-shin bisa kembali ke kantornya tak menyetujui surat pengunduran diri dari Jae-shin. Namun sayang, ia malah mendapat teguran langsung dari sang kakek yang menyuruh Chaewon untuk memutuskan ikatannya dengan Jae-shin. Sebab kini perusahaan harus terus bergerak, ditambah lagi dengan proyek yang sangatlah banyak. 그렇게 물러터졌으니까 이렇게 뒤통수를 맞지? Tak punya pilihan, Chaewon memutuskan untuk menaikkan posisi Sung-yeon menggantikan Jae-shin. Ia juga memberikan pengumuman jika mulai hari ini Jae-shin sudah tak lagi menjadi bagian dari perusahaannya. Mendengar hal itu, Song Ah yang dulu pernah memiliki kedekatan dengan Jae-shin merasa khawatir dengan kondisi mantan kekasihnya. Song Ah pun menanyakan keberadaan Jae-shin kepada Jaewon, namun Jaewon berkata jika sampai saat ini pun dirinya masih belum bisa menghubungi Jae-shin. 혹시 제신이한테 연락 안 왔죠? Jaewon pun meminta bantuan pada Song Ah untuk memberitahukannya jika sewaktu-waktu Jae-shin menghubungi Song Ah. Jaewon pun meminta maaf karena dirinya sama sekali tak mengetahui hubungan yang pernah terjalin antara Song Ah dan Jae-shin. Ia juga berkata jika keputusan memindahkan Song Ah ke Paris bukan karena desakan dari Jae-shin, melainkan murni karena Song Ah yang sangat berbakat dan akan sayang jika kemampuannya disia-siakan. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Divisi Chaehyun kedatangan pegawai baru untuk menggantikannya, sebab kini Chaehyun sudah naik jabatan menggantikan posisi Song Ah, sementara Song Ah sendiri sudah naik jabatan menggantikan posisi Sung-yeon sebelumnya. 우리 현승이가 대사원 지가 엊그제 같은데요? Mendapat kabar itu, Chaehyun sangat bersemangat untuk bisa mementori pegawai baru, seperti apa yang pernah Song Ah lakukan terhadapnya. Namun ternyata, pegawai baru itu memiliki kemampuan dan pengetahuan yang jauh lebih luas dalam dunia kosmetik. Chaehyun pun merasa tak berguna sebagai seorang senior. Meskipun begitu, pada akhirnya, dengan sikap yang selalu ia tunjukkan kepada juniornya, pria itu pun mengapresiasi semua hal yang pernah diajarkan oleh Chaehyun. 같이 먹어요 그럼. 네. 감사합니다 선배님. Setelahnya, Chaehyun membawa Song Ah untuk berkenalan dengan keponakannya, di mana seperti Jaewon yang dulu harus bisa meluluhkan hati si bocil. Hal itu rupanya berlaku juga pada Song Ah jika ingin hubungannya dengan Chaehyun semakin serius. Namun berbeda dengan Jaewon yang harus berjuang lebih untuk mendapatkan hati keponakan Chaehyun, Song Ah justru langsung diterima dan bahkan bisa akrab dengan anak itu. Bahkan keduanya terlihat seperti suami istri yang sudah memiliki anak. 삼촌이 좀 하잖아.
Chahyun memperkenalkan Song Ah kepada kedua kakaknya. Jisung sangat terbuka dan menyambut Song Ah dengan baik karena ia tahu jika Chahyun sangat bahagia ketika menjalin hubungan asmara dengan Song Ah. Setelahnya, saat Chahyun akan mengantarkan Song Ah pulang, ternyata di rumahnya Jae-shin sudah menunggu kedatangan Song Ah karena ia ingin berbicara empat mata dengan gadis itu. Awalnya Chahyun tak memberikan izin kepada Jae-shin, namun ketika melihat Song Ah yang memintanya untuk percaya, Chahyun pun memberikan izin pada Jae-shin untuk mengajak kekasihnya berbincang. Tujuan Jae-shin menemui Song Ah tak lain karena ia merasa belum meminta maaf secara tulus mengenai tindakannya yang pernah mengkhianati Song Ah. Jae-shin pun ingin berpamitan karena dirinya akan memulai hidup baru di suatu tempat dan membuka usaha kosmetik kecil-kecilan. 이 말은 꼭 너한테 직접 해주고 싶었어. Setelah mengucapkan kalimat perpisahan, Jae-shin pun pergi meninggalkan Song Ah. Sementara itu di rumahnya, terlihat Chahyun yang mondar-mandir karena ia merasa khawatir jika terjadi sesuatu kepada Song Ah. Hingga ketika Song Ah tiba di rumah dan membuka pintu, Chahyun pun langsung memeluk kekasihnya dan keduanya pun berciuman. Hubungan asmara antara Chahyun dan Song Ah nampaknya akan kembali diuji, sebab kini Song Ah mulai disibukkan dengan urusan pekerjaan. Bahkan ibunya yang datang ke kantor pun tak bisa bertemu dengan Song Ah yang saat itu sedang dinas luar. Bahkan sampai malam hari, si ibu masih tetap menunggu karena ia sangat merindukan putrinya. Chahyun yang kebetulan baru saja pulang melihat ibu Song Ah di lobi kantor, yang mana saat itu Chahyun langsung menyapa serta mengajak si ibu untuk pulang bersamanya. Saat dalam perjalanan, si ibu yang memang kurang mengetahui mengenai kesibukan putrinya mencoba menanyakan hal itu kepada Chahyun. 근데 원래 이렇게 외근이 많아요? Chahyun menerangkan jika Song Ah merupakan seorang pekerja keras karena kinerjanya yang sangat hebat. Chahyun yang ingin dekat dengan ibu Song Ah mencoba menawari si ibu untuk makan bersamanya, sembari membicarakan tentang Song Ah yang tak banyak diketahui oleh ibunya sendiri. 아무래도 가까운 편이죠. 사수 부사수니까요. Terlihat ia mencoba mengakrabkan diri dengan calon mertuanya, di mana dengan kebaikan Chahyun, terlihat si ibu Song Ah langsung luluh dan merasa jika Chahyun merupakan pria yang sangat baik dan sangat tepat untuk mendampingi Song Ah. 좋다는 여자 많죠. 이렇게 다정하니. Bahkan ketika pulang, ibu Song Ah sangat berterima kasih kepada Chahyun yang dinilainya sebagai pria langka karena kebaikan hati dan ketulusannya. Di lain sisi, Song Ah justru sedang berbincang dengan seorang rekan kerjanya dulu yang baru pulang dari Eropa. Rekannya itu sangat menginginkan agar Song Ah mengikuti jejaknya untuk pergi ke Paris. Wanita itu mencoba menceritakan pengalamannya di sana dengan tujuan agar Song Ah memikirkan kembali keputusannya yang pernah menolak tawaran dari perusahaan. Ia juga bercerita jika Song Ah pergi ke Paris bersamanya mewakili perusahaan, maka di sana Song Ah akan memiliki tantangan dan pengalaman yang tak akan pernah Song Ah dapatkan di Korea. 위로 올라갈수록 아쉬워하기는 해. Song Ah yang mendengar perkataan rekannya itu kini terlihat mulai ragu dengan keputusannya untuk menolak. Keesokan harinya saat bertemu kembali, Song Ah terlihat banyak pikiran karena dirinya mulai ragu untuk menerima keputusan pindah ke Paris. Chahyun yang masih tak mengetahui apa yang dirasakan Song Ah saat ini justru berkata pada Song Ah mengenai keinginannya ke depan yang ingin terus bersama Song Ah di setiap pergantian musim. 난 선배랑 사계절에 느껴보고 싶어. Song Ah yang mendengarnya hanya bisa terdiam dan tak membalas ucapan Chahyun. Hingga ketika Chahyun terus mengatakan keinginannya bersama Song Ah hanya membalas jika dirinya sangat menyukai Chahyun. Keesokan paginya, terlihat Chahyun menemui Jisung karena Jisung ingin memberitahukan jika dirinya sudah berpacaran dengan seseorang yang tak lain adalah Jaewon, bos perusahaan di tempat Chahyun bekerja. Chahyun pun merasa terkejut sebab ia tak menyangka dengan hal itu. Namun ia tak mau mendapatkan keistimewaan pada pekerjaan, sehingga Chahyun meminta pada kakaknya untuk tidak memberitahukan jika dirinya adalah adik dari Jisung. Saat dirinya mendapatkan tugas bersama Song Ah, tanpa sengaja ia melihat sebuah dokumen mengenai Song Ah yang akan dipindahkan ke Paris. Namun ia belum bisa menjelaskan apa-apa karena mereka masih sangat sibuk. Chahyun meminta membicarakan hal itu setelah pekerjaan mereka selesai. Terlihat keduanya kini dalam keadaan yang canggung. Chahyun pun bertanya mengenai dokumen yang baru saja ia lihat. Song Ah lantas berkata jika dirinya masih memutuskan keputusan akhir dan karena itulah ia tak bisa mendiskusikan hal tersebut pada Chahyun saat ini. 그러면 괜히 현승씨까지 신나낼 필요 없잖아. Chahyun yang melihat jika Song Ah memang ingin pergi ke Paris lantas bertanya berapa lama kemungkinan Song Ah jika memang dirinya harus pergi ke sana. Song Ah menjawab jika dirinya memutuskan untuk pergi maka membutuhkan waktu selama 5 tahun untuk menetap. Chahyun pun hanya bisa terdiam karena sebenarnya dalam hatinya sangat berharap agar Song Ah tak pernah meninggalkannya. 아니 아무리 그래도 5년은 좀... Hingga saat mengantarkan Song Ah, terlihat kini keduanya sudah tak lagi semesra dan sedekat kemarin. Sementara Chahyun yang terus kepikiran mengenai hubungannya dengan Song Ah lantas memberanikan diri untuk mengungkapkan apa yang menurut Chahyun bisa membuatnya bahagia. Yang mana dirinya kemudian mendatangi Song Ah dan langsung berkata jika dirinya berharap agar Song Ah tak pergi. Namun keinginan tulus Chahyun itu ternyata tak sejalan dengan keinginan Song Ah. Rupanya Song Ah telah membulatkan tekad untuk tetap pergi ke Paris. Berpindah pada Jae-shin yang sedang menunggu Jaewon setelah sekian lama tak bertemu. Hingga pada pertemuan itu pun Jaewon langsung menghajar Jae-shin karena merasa jika Jae-shin sama sekali tak menganggapnya sebagai sahabat.
jika tujuannya bertemu Jaewon karena dirinya ingin melepaskan ikatan yang selama ini membelenggunya. Mendengar perkataan itu, terlihat kemarahan dan ekspresi wajah Jaewon yang benar-benar marah. Jaewon pun berkata jika kedepannya dirinya akan sekuat tenaga menghalangi apapun yang akan dilakukan oleh Jae-shin. Jaewon kemudian mendatangi Hyoju di rumah sakit yang terlihat masih lemah karena ia sakit-sakitan semenjak ditinggal oleh Jae-shin. Jaewon rupanya sudah tahu jika tak ada harapan lagi bagi adiknya untuk bisa hidup bersama Jae-shin. Ia meminta pada sang adik untuk segera move on dari bayang-bayang Jae-shin. 이젠 그래도 그 자식은 너 안 봐줘. Di lain sisi, Jae-shin yang mendapat kabar jika Hyoju dirawat di rumah sakit karena dirinya terlihat menemui mantan pacarnya, yang mana kedatangan Jae-shin adalah untuk mengatakan secara langsung tentang keputusannya yang tak akan pernah lagi menemui Hyoju. Ia berharap jika Hyoju bisa menemukan pria yang lebih baik darinya. 직접 보고 얘기하려고 왔어. Hyoju tak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa meneteskan air mata. Setelah mengetahui keputusan Song Ah, Jaehyun yang benar-benar sayang dan tulus kepada gadis itu pada akhirnya mengalah dan mengikhlaskan Song Ah untuk pergi ke Paris. Namun dengan syarat keduanya tetap menjalin hubungan walaupun harus LDRan. Jaehyun berjanji setiap kali liburan ia akan datang dan menyempatkan waktu untuk menemui sang pujaan hati. Meskipun saat di rumah, Jaehyun sangat terpuruk dengan keputusan yang Song Ah ambil. Namun saat di kantor, Jaehyun berusaha untuk tidak menunjukkan hal itu di hadapan Song Ah karena tak mau Song Ah merasa terbebani olehnya. Jaehyun memilih untuk menghabiskan momen indah bersama Song Ah yang sebentar lagi akan berangkat ke Paris. Walau pada kenyataannya, hal itu sangat sulit untuk dilakukan sebab Song Ah sangat sibuk untuk mempersiapkan kepindahannya. 그냥 기다릴 테니까 편히 하고 와요. 알겠어. Jaehyun yang selalu setia menunggu Song Ah sampai Song Ah selesai dengan pekerjaannya terlihat ketiduran di mobil. Song Ah yang melihat hal itu pun hanya bisa meminta maaf karena keegoisannya, membuat Jaehyun berjanji akan sering meluangkan waktu di hari lain sebelum keberangkatan Song Ah. Di sisa waktu yang ada, Jaehyun dan Song Ah berusaha memanfaatkan hal itu dengan melakukan hal-hal bahagia bersama. Singkat waktu, 3 tahun pun berlalu. Terlihat Song Ah kini sudah memutuskan kembali dari Paris meskipun waktu di sana masih tersisa 2 tahun lagi. Hingga saat di persimpangan jalan di Korea, Song Ah melihat keberadaan Jaehyun, namun Jaehyun justru mengabaikannya begitu saja, yang membuat penasaran mengenai apa yang terjadi di antara hubungan keduanya. Ternyata, selama 3 tahun belakangan, diperlihatkan ketika Song Ah mengingat kejadian yang membuat Jaehyun sangat membencinya. Sebab ketika Song Ah bekerja di Paris, sebenarnya Jaehyun selalu berusaha mempertahankan hubungan asmara dengan selalu menyempatkan diri untuk datang. Namun ketika Jaehyun datang, Song Ah justru selalu sibuk dengan pekerjaannya. 날짜가 조정하기가 어려울 것 같은데. Meskipun sebelumnya keduanya sudah janjian, namun Song Ah malah mengingkari yang membuat pengorbanan Jaehyun seakan sia-sia. Bahkan ketika acara makan malam bersama yang sudah mereka sepakati, hal itu pun tetap tak bisa Song Ah tepati. Saat itu, Jaehyun tetap bersabar dan berusaha memahami dengan kesibukan Song Ah. Hingga suatu hari, Song Ah yang melihat Jaehyun tertidur di apartemennya, pada akhirnya tak tega melihat pria yang selalu berharap dan terus-terusan menunggunya. Dengan berat hati, Song Ah memutuskan untuk mengakhiri hubungan asmara dengan Jaehyun. Walaupun sebenarnya, Jaehyun bersikeras ingin mempertahankan Song Ah. Terungkap sudah alasan Jaehyun mengabaikan Song Ah. 여기까지만 하자 우리. Saat di kantor, Song Ah yang kini sudah kembali bekerja di sana setelah 3 tahun di Paris, Jaehyun pun tetap berusaha acuh dan berbicara hanya sekedar urusan pekerjaan saja. Nampaknya hal itu membuat Song Ah merasa tak nyaman, namun itulah harga yang harus Song Ah terima dari keputusan egoisnya yang pernah mencampakkan Jaehyun. Terlihat Song Ah ditempatkan pada divisinya yang dulu yang kini dipimpin oleh Sung Yeon. Hal itu pun membuat Song Ah harus selalu melihat Jaehyun karena meja kerja keduanya berhadapan. Namun tak seperti dulu, tampak Jaehyun yang seolah biasa saja melihat seniornya kembali bekerja di divisinya. Rekan bekerja mereka pun mencoba menjodohkan keduanya dengan selalu memberikan waktu berdua saja bagi Jaehyun dan Song Ah. Namun tampaknya hal itu sangatlah sulit karena Jaehyun selalu menghindar dari gadis itu. 저 먼저 나가보겠습니다. Sementara itu, pasangan Jaewon dan Jisung setelah 3 tahun menjalin hubungan, mereka pun disibukkan dengan persiapan acara pernikahan. Bahkan Jisung sudah akrab dengan Hyoju, dan kedekatan keduanya pun layaknya sebagai sahabat. Hyoju bahkan tak segan untuk menceritakan pengalamannya ketika kencan buta dengan seseorang yang baru ia kenal. 재수없는 건 여전하지. Pernah suatu ketika, Hyoju malah bertemu dengan Jae-shin, yang kini Jae-shin sedang mendirikan perusahaan kecil yang tak jauh-jauh dari dunia kosmetik. Selama ini, Jae-shin sebenarnya selalu gagal mendapatkan sponsor karena ulah Jaewon yang selalu melarang semua investor untuk membantu Jae-shin. Sementara Jae-shin yang sedang sibuk-sibuknya bekerja untuk membereskan perusahaan yang sedang ia rintis, mendapat sebuah kabar jika studio foto langganannya sedang mengalami masalah dan tak bisa memfoto produk Jae-shin. Untuk itu, bawahannya pun menawarkan sebuah foto studio baru yang ternyata tempat itu adalah milik Hyoju. Jae-shin pun tak sengaja harus kembali berurusan dengan mantan kekasih. Meskipun sebenarnya saat ini Hyoju sudah move on dan kembali cuek pada Jae-shin. 뭐야? 설마 나 만나러 왔어?
Sementara Jae-shin di kantornya mendapatkan kabar dari bawahannya jika foto produk yang dilakukan di studio milik Yeoju langsung membuat produk mereka naik karena kualitas foto studio itu yang sangatlah bagus. Jae-shin sendiri yang mengetahui jika pemotretan dilakukan sendiri oleh Yeoju langsung menghubungi mantan pacarnya untuk mengucapkan terima kasih. Jae-shin pun merasa berhutang budi karena Yeoju banyak membantunya. Yeoju yang ternyata masih memiliki perasaan terhadap Jae-shin hanya memintanya untuk mentraktirnya makan, di mana saat itu Jae-shin pun setuju. Dan dari sinilah kemungkinan awal dari hubungan mereka akan kembali terjalin, yang mana dirinya memang masih memiliki rasa cinta kepada Jae-shin. Dan ketika pertemuan terakhir mereka, Yeoju selalu mengingatnya dan menyimpan payung pemberian Jae-shin. Kembali ke kantor, di mana Chaehyun dan Song Ah mendapatkan tugas berdua untuk pergi ke sebuah mall. Keduanya sedang mensurvei sebuah produk yang baru saja dirilis. Hingga ketika selesai mengerjakan tugas tersebut, Song Ah mencoba mengajak Chaehyun untuk makan bersama. Namun Chaehyun langsung menolak ajakan dan berpamitan. Hal itu pun membuat Song Ah sedikit gusar, sebab sedari awal dirinya kembali ke kantor, Chaehyun selalu bersikap dingin. Song Ah pun pergi bersama teman-temannya yang sedang berpesta untuk sekedar minum. Untuk menghilangkan stres, Song Ah sengaja minum berlebihan, dan ketika tiba di sebuah halte, tanpa diduga, Chaehyun melihat Song Ah yang sedang seorang diri. Khawatir terjadi hal buruk padanya, Chaehyun pun langsung turun dari mobil dan berniat mengantarkan Song Ah pulang. Namun karena kondisinya yang terpengaruh minuman, Song Ah justru mengutarakan kekesalan ketika melihat Chaehyun. Hingga keesokan paginya, ketika Song Ah terbangun, ia berusaha mengingat apa yang ia katakan kepada Chaehyun semalam. Hal itu pun membuatnya malu dan tak kuasa menatap Chaehyun saat berada di kantor. Setelah dirinya menahan malu, Song Ah akhirnya memutuskan untuk mendatangi Chaehyun dan meminta maaf atas kejadian semalam. Ia pun berjanji jika kedepannya akan mencoba mengatasi perasaan itu agar dirinya tak lagi canggung ketika berada di hadapan Chaehyun. Tak lama kemudian, Chaehyun didatangi oleh Jaewon yang ternyata kini ia sudah mengetahui jika Jisung adalah kakak dari Chaehyun. Bahkan kini, Chaehyun dan Jaewon juga memiliki kedekatan layaknya kakak dan adik. Jaewon pun sendiri sudah tahu kondisi Chaehyun yang tidak baik-baik saja setelah kembalinya Song Ah. 이번에 본 게 1년 만인가? Singkat cerita, ketika Chaehyun akan pulang, dirinya malah kembali bertemu dengan Song Ah di sebuah lift. Dan di momen itulah, tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi yang seketika membuat Song Ah panik dan langsung menggenggam tangan Chaehyun. Ia mengajak Chaehyun berlari ke tempat yang lebih aman. Namun ketika Song Ah sadar setelah ia menggenggam tangan Chaehyun, dirinya justru dibuat malu dan berusaha untuk menghindar. Kejadian konyol itu pun justru membuat Chaehyun tak kuat menahan tawa. Keesokan harinya, ketika lift yang ditumpangi mereka penuh, momen kedekatan pun kembali terjadi, sebab akibat desak-desakan di lift, wajah Song Ah justru menempel di badan Chaehyun. Suatu ketika keduanya kembali mendapatkan tugas. Karena Chaehyun kelelahan, dirinya ketiduran di mobil yang membuat Song Ah masih memiliki perasaan lantas mengusap rambut pria itu. Namun ternyata Chaehyun hanya berpura-pura tidur dan langsung menanyakan mengenai tindakan Song Ah barusan. Chaehyun yang masih menyimpan rasa kemudian menantang Song Ah untuk mencoba menggodanya dan membuatnya jatuh cinta. Mendengar hal itu pun Song Ah merasa tertantang karena dirinya memang sangat ingin bisa kembali seperti dulu lagi. 신경 안 쓰이게 한다면서요? Saat di rumah, Song Ah terus kepikiran dengan tantangan Chaehyun yang membuatnya tak bisa tidur. Song Ah pun meminta saran pada sahabatnya bagaimana cara untuk menaklukkan hati seorang pria. Dan ternyata semua saran yang diberikan sahabatnya itu sangat bertolak belakang dengan kepribadian Song Ah. Akan tetapi, karena sudah tak tahu lagi bagaimana cara untuk membuat Chaehyun jatuh cinta padanya, mau tak mau Song Ah harus melakukan banyak hal. 또 설마 현승 씨? Saat di kantor, Song Ah berusaha berdandan secantik mungkin agar ia terlihat menarik di hadapan Chaehyun. Dan saat hanya ada mereka berdua, Song Ah pun menghilangkan rasa malunya dengan mengucapkan kata-kata jika dirinya sangat mencintai Chaehyun. Bahkan kini, Song Ah sudah tak peduli lagi dengan ucapan rekan-rekannya karena ia selalu mencurahkan perhatian untuk membantu Chaehyun dalam urusan apapun ketika di kantor. Walaupun hal itu memalukan karena sebenarnya dulu Song Ah tak pernah melakukannya. Namun saat ini Song Ah merasa jika hatinya benar-benar merasakan kebahagiaan. Bahkan moodnya pun seketika langsung meningkat. Yang mana hal itu juga berdampak pada hubungan Song Ah dengan ibunya yang kini sudah mulai akur. Sementara Chaehyun terlihat menemui Jisung untuk membicarakan pernikahan Jisung yang tinggal menghitung hari. Di sana Jisung juga mengetahui hubungan adiknya dengan Song Ah yang masih berjalan di tempat. Ia pun mencoba bertanya apakah perasaan Chaehyun baik-baik saja. Yang mana Chaehyun pun menceritakan jika sebenarnya dirinya sangat senang saat tahu jika Song Ah kembali ke Korea. Bahkan ia merasa bahagia ketika Song Ah mau berusaha untuk mencari perhatian kepadanya. Namun di lain sisi, hatinya masih merasa takut untuk membuka hati bagi Song Ah. Jaewon yang mendengar hal itu pun hanya memberikan saran agar Chaehyun mengikuti kata hatinya. 생각 좀 해보고 얘기해줄게. 그래? Chaehyun dan Song Ah yang ditunjuk oleh Jaewon untuk memberikan souvenir di acara pernikahannya dengan Jisung. Song Ah dan Chaehyun pun menemui Jisung untuk mendiskusikan hal tersebut. Song Ah pun merasa gugup karena ia merasa bersalah karena selama ini telah mengabaikan Chaehyun. Jisung pun memberikan nasihat pada Song Ah mengenai perasaan adiknya yang sebenarnya sangatlah rapuh. Jisung pun berharap agar Song Ah bisa meyakinkan Chaehyun jika memang ia mencintainya. 더 주춤하게 되는 것 같아요.
Song Ah pun akhirnya membulatkan tekad untuk berbicara mengenai perasaannya kepada Chaehyun dan meminta maaf karena dulu pernah membuat Chaehyun terluka. Namun kini, jika Chaehyun mau menerima Song Ah kembali, gadis itu pun berjanji tak akan pernah melakukan hal bodoh seperti dulu yang membuat Chaehyun bersedih. Mendengar ucapan Song Ah, Chaehyun pun semakin bahagia dan menciumnya. Kebahagiaan mulai mereka rasakan yang kini setiap harinya selalu dilalui dengan perasaan sukacita. Dan bahkan mereka kini tak menutup-nutupi lagi hubungan asmara yang terjalin di hadapan semua orang, termasuk rekan kerja di kantor. Chaehyun kini hanya tinggal meminta restu pada ibu Song Ah agar hubungan mereka bisa melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tentu saja, ibu Song Ah yang sedari awal memang menyukai Chaehyun langsung merestui hubungan putrinya. 나 현석 씨 없으면 안 돼. 못 살아. Sementara Jaesin dan Hyoju nampaknya kini juga mulai dekat. Kini Jaesin pun bisa tersenyum ketika bersama dengan Hyoju. Setelahnya, Jaesin kembali bertemu dengan Jaewon, di mana hubungan mereka yang awalnya renggang kini sudah mulai membaik. Jaewon pun akhirnya tahu jika Jaesin selama ini berjuang sendiri agar bisa selevel dengannya dan pantas disebut sebagai seorang sahabat. Scene berpindah pada Song Ah yang kembali bertemu dengan Jisung, di mana karena saran yang diucapkan oleh Jisung membuat Song Ah memberanikan diri untuk bisa mengutarakan perasaan kepada Chaehyun. 같이 해주셔서 감사합니다. 잘 부탁드릴게요. Song Ah yang tengah berbunga-bunga lantas menghubungi Chaehyun untuk menemuinya di sebuah penyeberangan jalan, di mana saat itu Song Ah yang masih mengingat keinginan Chaehyun yang pernah ia ucapkan dulu, kemudian mengajaknya untuk pergi melihat bunga sakura di musim semi. Chaehyun terlihat membuka kedua